Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah baik-baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai sama-sama ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan keempat yaitu ikhfa. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas 2 hukum bacaan terlebih dahulu, yaitu tentang izhar dan idgham. Pembahasan yang pertama, Miss akan membahas tentang hukum bacaan izhar. Hukum bacaan izhar ini memiliki 6 huruf. Yang pertama hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 ha, 5 ghain, 6 kha. Pengertian hukum bacaan izhar ialah izhar ini harus dibaca dengan jelas, dan cara pembacaannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca dengan jelas. Berikut penjabarannya, yaitu ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ghin kha. Berikut, Miss akan memberikan contoh masing-masing dari huruf izhar. Contoh yang pertama, Miss mulai dari huruf hamzah. Cara pembacaannya man, amana. Yang kedua huruf ha. Cara pembacaannya man, hasuro. Contoh berikutnya dari huruf ain. Cara pembacaannya an'amta. Selanjutnya huruf ha, jurufin harin. Contoh selanjutnya dari huruf ghain, azizun ghafur. Selanjutnya dari huruf kha, aliman khabira. Dan yang Miss lingkarkan itu termasuk hukum bacaan izhar ya. Jadi kesimpulan dari hukum izhar ialah izhar artinya jelas. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah suara nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf izhar. Seperti contoh yang kalian sudah lihat. Miss ulangi kembali ya. Man, amana, azizun ghafur. Dan yang dibaca jelas itu ialah suara nun mati dan tanwin. Seperti man, amana, nun mati bertemu dengan alif, dan azizun ghafur, tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu ghain. Dan selanjutnya, Miss akan membahas tentang hukum bacaan idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Berikutnya, kita akan membahas tentang huruf-huruf idgham. Pertama, kita akan membahas huruf idgham bi gunnah. Di sini terdiri atas 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang huruf idgham bila gunnah. Di sini huruf idgham bila gunnah terdiri atas 2, yaitu huruf lam dan huruf ro. Pengertian hukum bacaan idgham. Idgham ini dibacanya harus dengung. Hal ini terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Selanjutnya, Miss akan memberikan contoh dari masing-masing idgham. Yang pertama dari idgham bi gunnah.
Jadi, kesimpulan dari hukum bacaan idgham ialah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham. Contoh, seperti mayyaf'alu. Suara nun mati dimasukkan ke dalam huruf idgham, yaitu ya. Selanjutnya, seperti contoh min nutfatin. Nun mati dimasukkan ke dalam huruf idgham nun. Dan yang selanjutnya ka'asfim ma'kul. Di sini suara tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham, yaitu mim. Yang selanjutnya wa nafsi wa ma, sama seperti contoh sebelumnya. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham, yaitu waw. Pengertian idgham bila gunnah ialah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah yang dua, yaitu lam dan ro, dengan tidak memakai gunnah, seperti contoh berikut ini. Contoh yang pertama, fawailul lil musallin. Suara tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham, yaitu lam. Dan berikutnya, contoh mir rabbihim. Di sini suara nun mati dimasukkan ke dalam huruf idgham, yaitu ro. Sampai sini bisa untuk dipahami ya. Semoga video Miss hari ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tugas: mencari contoh bacaan huruf izhar dan idgham, nun mati atau tanwin masing-masing satu contoh. Untuk hari ini sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.